Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anastasia dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi dalam penelitian kualitatif. Materi ini membahas observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi ini juga digunakan untuk memahami realitas sosial secara langsung melalui pengamatan di lapangan. Dengan observasi, peneliti dapat melihat bagaimana perilaku, interaksi, dan situasi sosial terjadi secara nyata, bukan hanya berdasarkan cerita dari hasil wawancara saja. Observasi kualitatif ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, dan interaksi sosial subjek penelitian dalam situasi alami. Peneliti tidak hanya mencatat apa yang terlihat, tetapi juga berusaha memahami makna di balik tindakan subjek. Tujuan observasi kualitatif ini adalah untuk memahami realitas sosial secara mendalam, melihat perilaku alami tanpa rekayasa, menangkap proses sosial yang tidak selalu muncul dalam wawancara, serta memvalidasi data melalui triangulasi. Observasi kualitatif ini juga memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu dilakukan dalam situasi alami tanpa manipulasi. Yang kedua, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang ketiga, observasi bersifat fleksibel dan terbuka terhadap temuan baru. Dan yang terakhir itu data yang dihasilkan berupa deskripsi naratif yang menjelaskan situasi, proses, dan makna sosial, bukan angka statistik saja. Adapun jenis-jenis observasi dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada observasi partisipan. Observasi partisipan ini adalah jenis observasi di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar dapat memahami situasi sosial secara lebih mendalam. Contohnya itu seperti peneliti ikut serta dalam kegiatan gotong royong di desa untuk memahami solidaritas sosial di masyarakat. Dalam observasi partisipan terdapat beberapa tingkat, yaitu yang partisipasi penuh, partisipasi moderat, dan partisipasi pasif, tergantung seberapa besar keterlibatan peneliti dalam kegiatan. Dan yang kedua itu ada observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan ini adalah jenis observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek peneliti. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari luar tanpa ikut dalam kegiatan yang diamati. Contohnya, peneliti mengamati interaksi jamaah masjid tanpa ikut melaksanakan ibadah. Jenis observasi ini juga digunakan agar peneliti dapat menjaga jarak dan tidak memengaruhi perilaku subjek peneliti. Dan yang ketiga itu ada observasi terbuka dan tertutup. Observasi terbuka ini adalah observasi di mana subjek penelitian mengetahui bahwa mereka sedang diamati oleh peneliti. Biasanya peneliti meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan pengamatan. Sedangkan observasi tertutup adalah observasi di mana subjek penelitian tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Observasi tertutup ini biasanya digunakan untuk memperoleh data yang lebih alami, namun harus dilakukan dengan pertimbangan etika penelitian yang ketat. Adapun fokus dan instrumen observasi. Fokus observasi kualitatif mengikuti perilaku individu dan kelompok, pola interaksi sosial, bahasa verbal non-verbal, situasi lingkungan, serta peran dan makna sosial. Untuk mendukung pengamatan, peneliti menggunakan instrumen seperti pedoman observasi dan catatan lapangan. Alat bantu seperti kamera atau perekam suara juga dapat digunakan dengan izin subjek peneliti. Observasi kualitatif ini juga memiliki kelebihan karena mampu menghasilkan data yang lebih mendalam dan kontekstual serta menggambarkan realitas sosial secara langsung. Namun, observasi ini juga memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar, rentan terhadap subjektivitas peneliti, dan sulit digeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti wajib mematuhi etika penelitian, seperti meminta izin, menjaga privasi, dan kerahasiaan data. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan observasi kualitatif. Langkah-langkah observasi kualitatif ini dimulai dengan menentukan tujuan dan fokus penelitian sesuai rumusan masalah. Selanjutnya, peneliti memilih jenis observasi dengan menyusun pedoman observasi. Setelah itu, peneliti meminta izin, memperkenalkan diri, dan membangun kepercayaan dengan subjek penelitian. Tahap berikutnya yaitu adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara teliti dan sistematis. Setelah melakukan pengamatan langsung di lapangan, hasil observasinya itu harus segera dicatat dalam catatan lapangan atau field notes yang berisi deskripsi kejadian, kesan awal, dan refleksi peneliti. Observasi ini juga sebaiknya dilakukan berulang pada waktu dan situasi yang berbeda untuk melihat pola perilaku. Selanjutnya, data observasi divalidasi dengan cara triangulasi, yaitu membandingkan dengan data wawancara dan dokumentasi.
Selanjutnya itu ada proses analisis hasil observasi. Analisis hasil observasi kualitatif ini dilakukan mulai beberapa tahap. Yang pertama itu pengumpulan data dan reduksi data. Yang ketiga pengelompokan atau kategorisasi dan penyajian data. Pada tahap ini, peneliti mulai menemukan pola, hubungan, dan makna dari data observasi yang telah dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah melakukan tahapan semua itu, tahap terakhir yang dibutuhkan itu interpretasi dan penarikan kesimpulan, di mana peneliti memberi makna terhadap hasil observasi dengan menghubungkan pada konteks sosial dan teori yang relevan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan sementara yang masih dapat berubah jika ditemukan data baru. Hasil analisis ini kemudian ditulis dalam bentuk narasi deskriptif.